فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Rahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Oh. Ini sudah. Oh, berarti apa? Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-hadisu al-arba'umi'ah. Hadis yang ke-400 dari Umdatul Ahkam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, intadaballah wa li Muslim tadammanallah. Intadaba itu asalnya dari nadaba, yaitu menyeru, memanggil, menganjurkan. Apakah di sini nanti akan disebutkan maknanya? Adapun kalau tadammana yaitu menjamin. Liman kharaja fi sabilih, untuk orang yang keluar di jalannya, yaitu keluar dari tempat tinggalnya, berjalan di jalan Allah Ta'ala. La yukhrijuhu illa jihadun fi sabili. Nah ini iltifat ya. Semula huwa sabili, tahu-tahu jadi ya mutakalim, jalanku. Baik, seakan-akan yaitu Allah berfirman, tidak ada yang mengeluarkan orang tadi kecuali berjihad di jalanku. Jihad sesuai namanya ya, yaitu wazan fi'al bimakna mufa'alah, yaitu mujahadah. Kita bekerja keras, musuh kita juga bekerja keras. Lihat siapa yang bersabar sehingga mendapatkan kemenangan atau mendapatkan syahadah. Nah, musuh ya tidak syahadah kalau orang kafir. Thayyib. Wa imanun bi, dan tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali keimanan kepadaku. Yakin janji Allah bahwasanya orang yang terbunuh fisabilillah dia tidak mati, bahkan dia hidup di sisi Allah dalam keadaan mendapatkan rezeki dan seterusnya. Beriman tentang bahwasanya surga itu di bawah naungan pedang. Beriman bahwasanya Allah telah mempersiapkan 100 derajat di surga untuk para mujahidin. Jarak antar derajat bagaikan antara langit dan bumi dan seterusnya. Memang iman kepada Allah, cinta Allah, membela agama Allah, cemburu tatkala agama Allah disia-siakan dan seterusnya. Bukan karena gaji, bukan karena fanatisme golongan, tapi memang karena Allah Ta'ala. Wa tasdiqun bi rasuli, dan membenarkan Rasulku, semua janji yang disebutkan, yang disampaikan oleh Rasulnya. Maka orang yang seperti ini fahuwa alayya dhamin, maka dia itu dijamin olehku, yaitu Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan jaminan kepada hamba ini yang setia mengorbankan segalanya untuknya. An udkhilahul jannah, aku menjamin akan memasukkan dia ke dalam surga, yaitu kalau dia mati dalam perjalanan itu dijamin dia masuk surga. Au arji'ahu ila maskani, atau aku mengembalikan dia ke tempat tinggal dia. Ya memang belum tiba waktunya untuk mati, pulang dengan membawa pahala, membawa ghanimah, dan juga masih banyak kesempatan untuk amal soleh lagi dan seterusnya. Alladzi kharaja min, tempat tinggal dia yang dia keluar dari tempat itu. Nailan manal, dalam keadaan dia meraih apa yang dia raih. Tayyib, ini pola balaghah, yaitu lit ta'zim wa tafkhim. Meraih apa yang dia raih, ini pola ta'zim sampai tidak disebutkan, seperti faghasyaha ma ghasya. Tayyib, al-haqqah mal haqqah, yaitu dalam ilmu balaghah yang lain menamakan itu sebagai apa? Yaitu waq'u dhahir fi maudhi'id dhamir, meletakkan isim dhahir pada posisi dhamir. Harusnya kan nailan minal ajr misalkan, atau faghasyaha alma barangkali, atau faghasyaha al-adzab, atau al-haqqah mahi. Baik, sudah disebutkan isim dhahir, setelahnya harusnya dhamir, tapi tahu-tahu dimunculkan isim dhahirnya, menunjukkan betapa besarnya masalah ini sampai tidak terkira. Nailan manal, dia meraih apa yang dia raih, saking besarnya sampai muncul kalimat apa. Cuma terus Allah menjelaskan apa itu min ajrin, yaitu pahala, au ghanimah, atau mendapatkan ghanimah.
Apakah ini berarti milih salah satu? Kalau dapat pahala tak dapat ghanimah, kalau memperolehi ghanimah tidak mendapatkan pahala. Nah, dalil-dalil yang lain menunjukkan kalau ingin meraih pahala yang sempurna, jangan ambil ghanimah sebagaimana umat-umat terdahulu. Tapi kalau ingin mendapatkan ghanimah boleh, ini halal. Allah sudah menghalalkan untuk kita. Pahalanya sepertiga. Sepertiga pun sudah bagus, sudah banyak sekali nilainya di hari kiamat. Baik. Cuma memang pahala bertingkat-tingkat. Kemudian al-gharib, kata-kata asing. Yang pertama illa jihadun, kecuali jihad. Apa tadi? Yaitu la yukhrijuhu illa jihad. Wa huwa wa ma ba'dah marfu. Dia dan lafaz-lafaz setelahnya adalah marfu. Kenapa marfu? Kufiyun mengatakan karena sebagai fa'il. La yukhrijuhu illa jihadun. Jihadun sebagai fa'il. Kalau Basriun seperti yang diwakili oleh Imam Ibnu Hisham Al-Ansari, ma'rufnya beliau merojihkan yang Basriun seringnya, yaitu jihadun, dia sebagai badal dari fa'il. La yukhrijuhu syai'un illa jihadun. Baik. Ini marfu. Wa qad jaa'a mansuban fi sahih Muslim. Tapi juga telah datang dalam riwayat Muslim itu mansub. Berarti apa ya? La yukhrijuhu illa jihadan. Ala annahu maf'ul li ajlih. Cuma fa'ilnya dohirnya berarti apa? La yukhrijuhu syai'un illa min ajli jihad. Tiada sesuatu pun yang mengeluarkan dia kecuali demi jihad. Dohirnya begitu. Berarti fa'ilnya huwa atau syai'un. Jihadan sebagai maf'ul li ajlih. Ai la yukhrijuhul khuruj. Beliau menakdirkan bukan syai'un tapi khuruj. La yukhrijuhul khuruj illa lil jihad. Ai min ajlil jihad. Tidaklah keluar itu mengeluarkan dia kecuali demi jihad. Wa amma kaunuhu mansuban. Adapun keadaan dia mansub, fali annahu ma'tufun ala qaulihi. Ma'tuf kepada firman Allah Ta'ala, an udkhilahul jannah min ajrin au ghanimatin au bimakna al-waw. Ini macam ada yang aneh ya. Gimana? Ma'tuf kepada an udkhilah. An udkhilah di belakang. Bagaimana ma'tuf kepada an udkhil? Kecuali kalau ada lafaz yang terhapus di situ. Akhirnya ada yang terhapus. Tak mungkin malah ma'tuf ke yang di belakang. Yang di belakang ma'tuf alaih. Yang di belakang itu yang ma'tuf. Yang depan ma'tuf alaih. Tapi lafaz pertama jelas sekali. Kalimat pertama yaitu maf'ul li ajlih itu lebih mudah dipahami. Kemudian waqat rawaha Abu Dawud bil waw min ajrin wa ghanimah. Karena pahalanya sepertiga ditambah dengan ghanimah, tak masalah. Baik. Wah, rugilah kalau kita ambil ghanimah ya, pahala tinggal sepertiga. Jihad 2 kali. Mungkin kali pertama kita perlu ghanimah untuk bayar-bayar hutang lah apa. Jihad yang kedua tak perlulah ambil ghanimah. Misalkan apalagi kalau ada jihad ketiga, berangkat hari ketiga misalkan. Insya Allah kesempatan banyak untuk orang yang jihad berulang kali dan sebagainya. Tapi kalaupun mencari ghanimah sudah dihalalkan, tidak masalah. Pahala sepertiga untuk seorang mujahid pun sudah besar sekali. Bagi orang yang memerlukan ghanimah, tak masalah. Kemudian yang kedua, dhaminun bimakna matmun. Untuk yang lafaz apa itu? Fahuwa alayya dhamin bimakna matmun. Ya, dia dijamin olehku. Nahwu asyiyatan aisyatan radiyah fi aisyatin radiyah ay mardiyah. Baik. Kehidupan yang radiyah maksudnya adalah yang diridhoi. Fahuwa fa'ilun bimakna maf'ul. Walaupun ini jarang tapi ini lughah fasihah. Ada contoh satu kalau tak salah atau 2 contoh dalam Quran. Dalam hadis contohnya kali ini yang ini. Alayya dhaminun ay matmunun alayya. Dia dijamin olehku. Kemudian yang ketiga arji'ahu yaitu dari ini polanya apa rubai ya dengan fi'il mudhari.
arja'a yurji'u au arji'ahu, karena ada an sebelum itu. Bi fathil hamzah wa kasril jim arji'ahu wa nasbil ain li'anna madhihi sulasi. Ya, ini campur beliau, tak betul. Madinya bukan sulasi, madinya rubai, arja'a yurji'u. Baik. Oh, sebentar. Tergantung dari sebentar. Au arji'ahu, ya kalau dia arji'ahu berarti sulasi. Tapi kalau urji'ahu, karena di sebagian riwayat itu dhammah dia, au urji'ahu. Tetapi kalau yang pakai fathah itu lebih fasih memang, urji'ahu. Fathah yaitu apa? Arji'ahu, ini lebih fasih betul. Ada dua qiraah, yaitu urji'ahu dan arji'ahu. Ini yang dipilih oleh si pensyarah, yaitu Syekh Abdullah Al-Basam, pakai fathah, ini lebih fasih betul, sudah betul. Ada dua qiraah. Yang fathah lebih fasih dari raja'a yarji'u dengan pola sulasi yang dia muta'addi, yaitu ada maf'ul bih. Karena raja'a yarji'u, kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dia punya dua makna. Makna pertama, kembali. Makna kedua, mengembalikan. Nah, kali ini yang diinginkan makna kedua, yaitu mengembalikan. Ada maf'ul bihnya. Ya, ini yang dipilih oleh Syekh Al-Basam, ini yang terbaik. Baik. Pakai sulasi. Karena untuk yang rubai, arja'a yurji'u, hamzahnya di dhammah, yurji'u, ini kata Imam Nawawi, ini lughah yang kurang bagus. Yang paling fasih adalah raja'a yarji'u, pola sulasi. Berarti ini sudah paling bagus. Bidalil rabbirji'un. Tayyib, irji'un, iya. Raja'a yarji'u, irji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah saya, dengan pola sulasi. Bi waslil hamzah, yaitu menggunakan hamzah wasol. Bukan arji'un tapi irji'un. Wa alaihi, berdasarkan ini, fayakunul ghazi al-qa'im, jadilah orang yang berperang dan dia qa'im, yaitu masih mampu untuk tinggal di rumah, maksudnya tidak mati syahid tapi pulang lagi, berjaya pulang. Yarji'u bil ajri aidon, dia juga pulang membawa pahala. Jadi yang mendapatkan pahala bukan hanya yang mati syahid, tetapi yang jihad berjaya kemudian pulang juga mendapatkan apa? Pahala. Dan itu jelas, tak mungkin sahabat yang pulang, Nabi yang pulang, jihadnya tidak ada pahala. Jelas pahala besar sekali. Cuma yang mati syahid ada keutamaan lebih, namanya mati syahid. Kemudian yang keempat, intadaballah. Qala Ibnul Athir, nadabtuhu fantadaba ay ba'astuhu fanba'as. Saya mengutuskannya maka dia pun terbangkitkan. Wada'autuh, saya memanggil dia. Iya, nadaba menyeru, menganjurkan. Cuma terkadang nadaba di sini artinya ba'asa, mengutuskan, membangkitkan. Baik, da'autuhu fa'ajab. Saya memanggilnya, kemudian dia memenuhi seruanku. Kemudian makna ijmali, dhaminallahu ta'ala waltazam. Allah Ta'ala menjamin dan dia pasti konsisten, yaitu bukan menjamin kemudian menyelisih. Karaman minhu wa fadlan, sebagai kedermawanan dan kurnia dari dia. Tak ada yang mampu mewajibkan Allah, kecuali Mu'tazilah meyakini Allah wajib ini, Allah haram itu. Na'udzubillah. Ini tak ada yang mampu. Tapi Mu'tazilah memang tersesat. Anna man kharaja yuqatilu fi sabilih, bahwasanya orang yang keluar dalam keadaan berperang di jalan Allah, mukhlisan niyatuh, mukhlisan niyatahu, yaitu dia memurnikan niatnya, anil aghradi dunyawiyah, dari hasrat-hasrat keduniaan. Apa itu hasrat keduniaan? Min ghanimah. Hatta ghanimah pun yakni kesenangan duniawi kan, tetapi Allah sudah menghalalkan, maka dia halal. Cuma pahalanya tidak seperti yang murni tidak mencari ghanimah. Min ghanimatin au asobiyah, atau fanatisme golongan. Saya tak rela grup saya kalah, saya tak rela negara saya kalah.
Bukan itu, betul-betul karena Allah. Saya tak rela agama Allah kalah, saya tak rela muslimin teraniaya. Ini ikhlas. Au syaja'ah, atau karena agar dianggap sebagai pemberani. Au hubbin li syuhrah, atau apa? Suka popularity, agar terkenal saya adalah mujahid. Niatnya begitu. Dia tidak seperti itu. Dia tidak ingin popularity dengan jihad tadi. Au dzikir, yaitu agar disebut-sebut. Tidak. Cuma zaman sekarang susah ya, zaman ada netizen atau apa itu apa istilahnya? Follower. Ini ujian berat bagi orang yang suka buat blog-blog itu. Jihad tidak dimanapun selalu pamer. Saya sudah sampai sini. Oh, saya berjaya membunuh Yahudi. Untuk apa cerita-cerita? Tak perlu. Cukup Allah yang jadi saksi. Baik. Bali mujarradil imani billahi ta'ala. Tetapi dia berbuat itu adalah semata-mata karena iman kepada Allah Ta'ala. Alladzi wa'adal mujahidina bil masubah. Yang mana dia beriman bahwasanya Allah telah menjanjikan untuk orang-orang yang berjihad mendapatkan pahala. Wa tasdiqan bi rusulih, dan demi membenarkan para rasulnya. Alladzina ballaghu an, yang menyampaikan wahyu dari Allah. Ballaghu anhu wa'dahul karim, menyampaikan dari Allah janjinya yang mulia. Fallahu dhaminun lahu dukhulal jannah, Allah menjamin untuknya masuk surga. In qutil, kalau dia terbunuh, au mata fi sabilillah, atau mati di jalan Allah walaupun bukan terbunuh. Ya namanya sudah waktunya ajal, sedang perjalanan tahu-tahu meninggal dunia atau sakit. Tetap ini adalah fi sabilillah karena dia tadi keluar rumah fi sabilillah. Au yarji'ahu ila maskanih, atau mengembalikan dia ke tempat tinggalnya, wa ahlih, dan keluarganya, nailanil ajrul azim, dalam keadaan meraih pahala yang agung. Au hasilan lahul husnayan, atau dihasilkan untuknya dua kebaikan, al ajr wal ghanimah, pahala dan harta rampasan perang. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak menyelisihi janjinya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.